Hai Tubas, jumpa lagi di channel Ayo Menggambar Komik. Ada cara mudah dalam menggambar figur manusia secara utuh, selain menggunakan boneka sebagai bantuan objek. Yuk simak terus. Memunculkan daya imajinasi dalam menggambar figur manusia secara utuh, gerakan tubuh, dan agar gambar tampak menjiwai peran, dibutuhkan sketsa secara menyeluruh, yang tentunya berupa beberapa tahapan sketsa secara menyeluruh dengan mengacu pada anatomi tubuh manusia. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menggambar figur secara utuh dengan beberapa tahapan step by step sehingga kita bisa menggambar beberapa adegan figur di dalam sebuah komik dengan sempurna seperti itu ya, hingga menjiwai peran. Oke, subscribe dulu ya. Tuh ya, dengan mengacu kepada anatomi tubuh manusia. Oke, sebelumnya kita akan membuat garis bantu seperti ini. Kita menggunakan penggaris. Kita akan membuat garis bantu yang mana nantinya garis bantu ini akan membantu dalam memposisikan di mana posisi anggota-anggota tubuh yang akan kita gambar. Ada 8 garis bantu teman-teman. Ada 8 garis bantu di sini. Yaitu yang pertama adalah bagian kepala, bagian paling atas adalah bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah bagian dada ya. Kemudian yang ketiga adalah bagian perut. Kemudian yang keempat adalah bagian pinggang ya teman-teman ya. Yang kelima adalah bagian paha. Yang keenam adalah bagian lutut. Yang ketujuh adalah bagian betis. Yang kedelapan adalah bagian kaki yang terakhir kali. Oke teman-teman, kita akan mulainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih ingat dulu waktu saya memberikan tips menggambar wajah close up, di sini kita pakai tutorialnya ya, kita pakai karena di sini saya akan menggambar utuh dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian kita membuat garis tengah dulu ya. Kemudian langkah berikutnya, setelah bagian kepala, bagian dada, bagian perut, bagian pinggang, bagian paha, bagian lutut, bagian betis, bagian kaki, kemudian kita membuat garis bantu untuk center line ya, garis tengahnya. Kemudian kita di sini akan membuat garis tubuh ya teman-teman ya, vertikal berarti garisnya. Kita akan membuatnya di sini, kanan dan kiri kita kasih. Kemudian teman-teman selanjutnya kita membuat kepala ya, untuk kepala. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menggambar wajah close up, bisa dilihat di
video-video yang sebelumnya itu ada, itu silahkan dicek di channel ini. Oke, udah jadi ya. Kemudian sekarang kita membuat garis bantu untuk bagian mata. Ini kita membuat garis bantu. Kemudian kita membuat garis bantu untuk bagian hidung, teman-teman ya. Kemudian garis bantu bagian mulut. Oke, sudah semua garis bantunya. Oke, ada satu hal yang membedakan membuat figur utuh manusia, pria dan wanita ada berbeda ya. Kalau yang di pria itu kita lebih lebar sedikit bagian dada, teman-teman. Kan di sini kita ada garis bantu lagi ya, bagian dadanya. Oke, teman-teman, kita sudah membuat garis bantunya. Oke, sekarang kita mulai, teman-teman ya. Saya memakai pensil ini outline 0,8 saya pakai ya. Kalau 0, untuk sketsa saya memang agak saya tebalkan ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Oke, ntar wajah saya pakai 0,6 dulu. Saya menggambar wajah dulu, teman-teman. Di sini kan ada mulut ya, sama juga. Saya memakai tutorial menggambar mulut yang telah saya posting videonya, teman-teman ya. Oke, kemudian saya membuat telinga, teman-teman. Oke, kemudian saya membuat di posisi dagu. Oke, sampai di sini, teman-teman ya. Posisi kepala ada pada baris 1 yang tadi ada garis bantu berwarna merah ya. Ini adalah posisi kepala ya. Kemudian pada garis ke-1 menuju kedua itu ada jeda sekitar ya, ada sekitar 15% sampai 20% dari lebar garis bantu yang pertama. Itu adalah untuk posisi leher. Itu kita pakai untuk posisi leher, teman-teman ya. Oke, kita akan membuat leher di sini. Ya, oke, saya semburkan dulu kepalanya ya. Oke. Kemudian kita memasuki ke garis bantu yang jeda tadi. Garis bantu jeda. Oke, yang garis bantu jeda tadi itu 15% sampai 20% ya. Itu adalah untuk leher dan sampai dengan bagian sini, teman-teman. Oke. Oke. Jadi begini, teman-teman ya. Oke. Oke, kemudian kita memasuki ke garis bantu bagian 2, yaitu dada. Bagian dada ini semuanya diambil sampai dengan garis bantu diambil sampai dengan segini ya, teman-teman ya. Oke, kita gambarkan. Oke, dada itu kan laki kan bidang, teman-teman ya. Kalau perempuan itu kan berkurang
jadi berkurang kalau perempuan itu berkurang ya. Oke teman-teman, kita di sini masuk ke bagian tulang rusuk. Oke, kemudian di sini barulah kita memasuki bagian pinggang. Bagian tulang rusuk dan bagian pinggang ini bagian perut ya, bukan pinggang, maaf ya, bagian perut ya. Tulang rusuk masuk kepada dalam bagian perut ini, bagian ketiga teman-teman, perut. Kemudian untuk posisi ini lengan atas ini sampai dengan separuh lengan tuh ada pada bagian garis yang dada. Sampai seperti ini. Oke teman-teman ya. Kemudian kita memasuki ke pinggang teman-teman. Jadi nomor 4 ini adalah pinggang. Pinggang teman-teman. Pada bagian pinggang ini mencakup kepada ini ya, bagian bawah ya, selangkangan pinggang ya. Dan nanti kalau bagian tangan itu sampai dengan pergelangan tangan. Oke, kita gambarkan. Oke. Untuk pinggang pria itu kan ramping ya teman-teman, tidak lebar seperti perempuan. Oke teman-teman, di sini kita akan menggambarkan. Oke teman-teman, nanti saya kasih baju gambarnya ya. Ini hanya kita mengenal anatomi saja dulu. Oke, untuk bagian separuh lengan atas masuk ke area bagian 3. Oke, kemudian lengan juga sama. Nah ini sudah masuk pergelangan tangan, sudah masuk bagian 4 pinggang teman-teman. Oke. Oke, jadi bagian tangan ini masuk ke bagian paha teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya, kita akan membuat paha. Oke, di sini bagian paha. Oke, kemudian kita membuat bagian lutut nomor 6 ini, bagian lutut teman-teman. Oke. Nah, sedangkan bagian betis ini adalah masuk bagian ke-7 teman-teman. Bagian ke-7. Kemudian kita masuk ke bagian 8 kaki. Bagian kaki. Oke. Kaki bagian kiri sudah selesai. Kita membuat kaki sebelah kanan. Oke. Oke, kita lanjut kaki bagian kanan. Oke. Pada umumnya ukuran tubuh manusia normal itu adalah seperti ini komposisinya teman-teman. Nah,
Ini akan sangat membantu teman-teman di dalam membuat banyak adegan di dalam komik yang memunculkan sosok tokoh manusia, sehingga apapun ceritanya, apapun jalur ceritanya, ketika itu ada tokoh manusia, maka kita menggambarkannya dengan sesuai dengan proporsinya, seperti itu ya, sehingga kita bisa mengaturnya nanti adegan per adegan, seperti itu. Nah, pengetahuan tentang pembagian proporsi tubuh manusia ini juga sangat bermanfaat ketika kita nanti secara bebas membuat gerakan-gerakan gambar berupa gerakan tubuh. Sebebas mungkin kita sudah bisa menguasainya, di mana bagian 2, di mana bagian 3, di mana bagian 4, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian tangan teman-teman bisa lihat di video-video kami yang ada khusus menggambar tangan ya, yang video sebelum ini udah. Oke teman-teman, sudah jadi untuk yang tampak depan ya. Kemudian kita akan membuat yang tampak samping teman-teman ya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan untuk tampak samping, kita akan membuat garis bantu, yaitu garis bantu bagian tengah untuk kepala, kemudian bagian belakang untuk mengetahui posisi punggung, kemudian bagian depan untuk mengetahui posisi dada terhadap perut, terhadap paha, dan selanjutnya. Oke. Saya akan membuat yang bagian kepala, jadi ditarik lurus teman-teman ya, ditarik lurus, kemudian bagian kepala yang depan juga ditarik lurus ke bawah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian depan kepala, bagian belakang kepala itu ditarik lurus sampai dengan ke bawah. Di sini nanti akan kita mengetahui bagian punggung, bagian lengan, kemudian pantat, paha, sampai dengan betis. Di sebelah mana dia posisi senternya, seperti itu. Oke teman-teman, kita akan membuat senter kepala ya. Oke, kemudian saya pakai 0,6 lagi. Oke, kita mulai dari kepala teman-teman. Karena bagian mata sudah terbantukan, tadi sudah ada garisnya, kita lanjut. Oke, kita akan membuat bagian hidung teman-teman, kemudian bagian mulut, kemudian bagian dagu, kemudian kita bagian telinga, dan garis rahang. Kemudian rambut kita selesaikan. Oke teman-teman, ini pada bagian kepala batasnya adalah garis bantunya adalah sampai dengan di dagu. Oke, kita akan memasuki bagian leher. Bagian leher ini sampai dengan garis bantu yang kedua tadi ya, jeda yang sekitar 15% ya. Oke, kita akan membuat bagian dada teman-teman. Bagian dada keluar sedikit daripada garis wajah tadi. Ini agak lurus dengan hidung ya, dada tegap. Kemudian kita akan membuat bagian perut,
kita teruskan ke pinggang seperti ini. Kemudian untuk bagian punggung, teman-teman, bagian punggung itu melebihi garis kepala bagian belakang, jadi dia lebih kekar ya. Oke, kemudian kita sekarang membuat lengan atas, teman-teman. Oke, teman-teman, lengan atas. Kemudian kita akan membuat lengan bawah, ya. Kemudian bagian pinggang termasuk pantat separuh atas, kemudian bagian paha itu melingkupi paha juga, pantat bagian bawah. Oke teman-teman, sekarang masuk ke bagian paha. Oke, kemudian bagian betis belakang sedikit ini ya, jembungnya teman-teman ya, jadi keluar dari garis. Kemudian bagian kaki, oke, bagian lutut, tulang kering, oke, bagian kaki. Oke, ya seperti ini komposisinya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membuat. Oke, saya kasih baju dulu ya teman-teman ya, kasihan kamu. Saya beri dia celana saja. Oke, bagian dada biar terbuka. Oke. Saya beri dia tongkat. Oke, teman-teman. Saya beri hiasan aja biar nggak kenal ini. Oke, kemudian saya beri dia kaos saja. Kakinya biar nyeker. Yang penting teman-teman sudah paham tentang bagian tadi. Yang satu adalah bagian kepala, yang kedua adalah bagian dada, yang ketiga adalah bagian perut, keempat pinggang, kelima paha, keenam lutut, ketujuh betis, dan kedelapan kaki, gitu, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Jika kalian kurang paham bisa komen saja di video ini, kolom komen di bawah ya, tanyakan apa yang perlu saya bantu untuk menjelaskan seperti itu. Oke, kemudian
berikutnya. Pada sesi video berikutnya saya akan menggambarkan bagaimana cara menggambar figur secara bebas ya, dengan mengacu pada anatomi tubuh ini. Oke teman-teman, saya akan coba memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman ya. Ini. Oke. Saya hanya memberikan gambar sedikit di video ini. Untuk berikutnya lanjutannya akan lebih banyak lagi. Ini teman-teman tahu ya, manusia lidi ya, jadi seperti itulah. Cara saya menggambar manusia dengan gerakan tubuh itu saya memakai bantuan sketsa manusia lidi. Jadi mungkin saya pakai spidol pulpen merah aja teman-teman ya. Jadi semisal ini ada orang ini, kemudian seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian saya posisikan orang ini berlari, kemudian posisi paha ya. Oke, seperti itu. Nah, di dalam pembuatan gambar figur manusia yang dinamis ya, bergerak ya, kita memang membutuhkan bantuan sketsa semacam ini untuk membantu. Oke, dari gambar sketsa ini kita akan sering berjumpa dengan bangun kubus dan silinder untuk membantu bagian-bagian tubuh seperti itu. Oke teman-teman, pada bagian kepala ini saya buat dia mendangak ke atas seperti ini. Oke, kemudian lehernya di sini saya memakai kubus ya. Kemudian di sini juga. Kemudian untuk paha ini saya memakai silinder ya. Oke, silinder. Kemudian untuk betis juga pakai silinder ya teman-teman ya. Kemudian barulah kaki. Oke, begitu pula dengan lengan atas saya memakai silinder teman-teman. Kemudian untuk bagian lengan bawah juga pakai silinder. Oke, ini kepalan tangan seperti ini. Oke, teman-teman. Untuk yang belakang, untuk yang kaki kanan juga sama, butuh bantuan silinder ya. Oke, kemudian untuk betis sebelah kanan ini kan tampak agak lebih jauh ya teman-teman ya. Jadi kita buat agak lebih jauh lah, seperti ini teman-teman. Oke, saya tebalkan ya biar ada gambaran teman-teman ya. Oke, inilah.
Oke teman-teman, untuk lebih detailnya lagi gerakan-gerakan ini saya akan sajikan di video berikutnya. Tonton terus ya, simak terus video berikutnya. Oke. Gimana teman-teman? Sudah menonton secara tuntas ya? Saya kira teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Mudah kok caranya. Oke, saya ingin bertanya nih. Dari teman-teman semua, siapa yang sudah menonton video di channel ini dari video awal sampai dengan terakhir ini ya? Karena video-video di channel ini adalah berisi tutorial, 80% tutorial tentang menggambar komik. Nah, bagi kalian yang sudah nonton dari video awal, jika ada pertanyaan silahkan komen, jika ada request silahkan komen. Oke, jangan lupa di like ya teman-teman ya, mohon supportnya, di share ke teman-temannya yang lain yang belum tahu ya tentang channel ini. Kemudian mari kita sama-sama bangun channel ini sehingga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, nggak ngomik, nggak asik, salam komik.